banget gitu. Enggak saya Harus masukin. tahu ya. Dokumentasi. Iya. Cukup ke kiri aja. Udah kalau saya nggak apa-apa. Memo udah di band. Sultan. Kita uji coba air-air yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena hadirnya Sultan. Ya. Nah, di depan kita ini ada beberapa jenis macam air minum, air putih. Ya, memang syaratnya air putih itu harus jernih, bening, bersih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, ini syarat air minum. Nah, ketika kita tes satu persatu, ya, ternyata ini sifatnya berbeda-beda. Ya. Nah, ternyata kita golongkan menjadi 3 sifat. Ya, ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya netral, ada yang sifatnya basa atau alkali. Ya. Nah, sifatnya asam itu rata-rata pH-nya di bawah 7. Ya, kalau 7 sampai 8 itu pH-nya netral. Kalau 8 ke atas, 8, 9 bahkan sampai 10 itu pH-nya tinggi atau alkali. Ya, untuk membedakan sifat-sifat tersebut, kita menggunakan cairan pH tester. Ini cairan untuk mengetahui pH di dalam air. Kalau air yang sifatnya asam diteteskan warnanya kuning. Ya, kalau air yang sifatnya netral itu warnanya hijau atau biru muda. Ya, hijau atau biru muda. Ya, kalau hijau itu kurang lebih angkanya 7. Kalau biru muda itu angkanya kurang lebih 8. Ya. Nah, kalau air alkali diteteskan pH tester ini itu warnanya ungu. Ya. Kita coba ya, kita lihat nih ya. Air di depan kita satu persatu kita kasih cairan pH tester. Dari sini kita udah bisa melihat ya. Ini air kuning, sifatnya asam. Ini air sifatnya juga asam. Ya, tapi kalau dilihat dari warna, ini lebih tinggi sedikit pH-nya dibanding ini. Iya. Ya, ini kurang lebih 6, ini paling 6,5 paling tinggi. Ya. Nah, kita lihat nih air kemasan ini warnanya biru muda. Ya, ini pH-nya cukup bagus. Ya, pH-nya di atas 7 nih. Ya. Nah, kita lihat. Ini warna dari segi warna, ini kalah sama ini. Ya, ini pH-nya 7. Ini 7 lebih. Oh iya. Ya, kalau dari warna kita lihat ini terbalik. Nah, kalau mau diurutkan seperti ini. Nah, ya, dari pH paling rendah naik sedikit. Ya, ini ke netral, ini disebut air netral. Nah, kalau kita punya ungu. Ini air alkali. Ya. Nah, sekarang fungsinya air alkali untuk tubuh kita. Ya, fungsinya itu untuk menyeimbangkan asam yang berlebih di dalam tubuh kita. Ya, rata-rata tubuh manusia memiliki pH tubuh yang asam. Ya, ketika pH tubuh manusia asam, virus, kuman, bakteri, sel kanker, sel tumor itu akan cepat sekali berkembang biak di dalam tubuh kita. Yang akhirnya ketika tubuh kita asam, kita sakit atau asidosis disebutnya. Ya, ketika orang sakit, ya, tubuhnya udah pasti asam. Ini butuh sesuatu yang pH-nya tinggi untuk mengembalikan ya pH netral atau pH normal di dalam tubuhnya. Ya, itu butuh. Biar saya masuk. Apapun jenisnya. Ya, sekarang praktis ada air alkali. Ya, kalau mau sekedar hanya bikin air alkali kita bisa. Ya. Ini deh kita pakai. Ya. Jadi air yang berfungsi warna seperti ini yang paling bagus ya? Tergantung. Ya, tergantung ya. Tergantung kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan kita. Yang nggak bisa dibilang bagus juga karena artikel di Google itu banyak yang mengatakan air alkali berbahaya untuk kesehatan kita. Ya, tapi air alkali seperti apa yang berbahaya? Ya. Nah, sekarang ini air sifatnya asam. Ya, ketika diteteskan pH tester warnanya kuning. Ya. Sekarang ini ada yang namanya biang alkali. Ya. Nah, ini kita kasih aja nih. Ya. Ketika kita kasih biang alkali, dia menjadi air alkali.
Ya. Itu yang injeksi tadi ya. Nah, ya kita isi dengan biang alkali, jadi nggak air alkali. Ya, warna yang tadi kuning jadi ungu. Kenal nggak itu biang alkali apa Mas Dwi? Ya, Paham biang alkali. ya, nggak pernah jual ini ya? Enggak. Hah? Alkabes. Pernah jual ya? Ini alkabes, keluaran alkabes. Makanya saya bilang, saya juga baru tahu ternyata itu ya bahaya. Nah, Nanti dijelasin nanti baru kita ngobrol. ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, yang namanya biang alkali, biang kerok, biang gula, biang keladi, itu bagus nggak? Yang namanya biang, ya, berarti kan konsentrat, ya, bentuknya ya. Nah, ini biasanya dibuat pakai bahan kimia, ya, untuk menaikkan pH air, ya, hanya dengan setetes air tersebut jadi air alkali. Ya, nah, sekarang pertanyaan saya, sekarang ini bahan kimia, bagus nggak kita konsumsi? Nah, ya kan, udah yang namanya kimia masuk ke dalam tubuh kita udah nggak bagus judulnya, betul nggak? Ya, nah, cara membedakan air alkali yang kita bikin tadi, yang diinjek atau diisi dengan biang alkali, dengan air alkali yang seperti ini, ya, itu nanti saya kasih tahu bedanya. Nah, jadi air alkali yang bagus itu memiliki sifat adaptif. Ya, air alkali yang memiliki sifat adaptif itu mudah menyesuaikan dengan keadaan tubuh kita. Nah, tadi saya bilang rata-rata tubuh manusia memiliki sifat tubuh yang asam. Ketika cairan pH tinggi masuk ke dalam tubuh kita, ya, nah, yang sifatnya adaptif itu mudah menyesuaikan dengan keadaan tubuh kita. Ya, tapi ya, yang seperti ini disebut alkalinitas. Dia mempertahankan pH tingginya. Ya, ketika masuk ke dalam tubuh kita, asam lambung akan keluar, ya, menyambut pH yang masuk. Akhirnya pH yang masuk itu stabil, enggak asam-asam, ya, nggak turun-turun pH-nya. Akhirnya lambung kerja terus, ya. Ketika lambung kerja terus capek, ya, ketika capek sakit, ya, itu yang berbahaya, ya. Nah, untuk membedakan air alkali yang adaptif sama yang alkalinitas, yang tadi saya bikin pakai biang alkali, ya, itu dengan cara ditiup. Ya, kita keluarkan udara asam dari dalam tubuh, ya, tubuh saya asam, ya. Nah, air mana yang lebih cepat asam atau warnanya berubah jadi kuning seperti ini, sifatnya asam, ya, ketika ditiup itu air berarti memiliki sifat adaptif, ya. Kenapa ditiup ini kok berubah? Kenapa yang ini tidak berubah? Ya, karena ini alkalinitas, air yang mempertahankan sifat alkalinya. Ya, yang namanya pakai bahan kimia sudah pasti bufferingnya sangat kuat sekali. Seperti itu, bufferingnya sangat kuat sekali. Ya, jadi ini air yang kurang bagus untuk tubuh kita. Ya, kita nggak butuh air alkali yang seperti ini. Ya, tapi kita butuh air alkali yang adaptif, yang mudah menyesuaikan dengan keadaan pH tubuh kita. Ya, nah, Yang lain dicoba tiup kok. ya. Nah, rata-rata tubuh manusia kalau sudah sakit sifat tubuhnya asam. Ya, nah sekarang ada judul nih, ya kan? Kenapa air jam-jam bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Ya, pernah dengar ya? Pernah baca? Pernah tahu? Kenapa air jam-jam bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Karena sifat air jam-jam pH-nya tinggi. Ya, orang sakit sifat tubuhnya asam. Ya, asam ketemu basa jadi netral. Jadi netral. Ya, asam ketemu basa jadi ketemu di titik netral. Ketika kita minum air jam-jam, tubuh kita netral. Ketika netral, metabolisme tubuh kita itu normal lagi, bagus lagi, imunnya meningkat. Ya, imun tubuh kita meningkat lagi. Ya, sebetulnya bukan air alkali yang menyembuhkan tubuh kita. Ya, luar biasanya Tuhan kita menciptakan manusia bisa sakit, bisa menyembuhkan sakit yang dia derita. Ya, tapi dengan satu syarat, makan makanannya yang bagus. Ya, dulu kita pernah belajar lagi kecil, lagi anak-anak, makanan yang baik, yang sehat untuk tubuh kita adalah 4 sehat, 5 sempurna. Ya, nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan dan susu. Susu ini mewakili sifatnya netral.
Ya, susu mewakili sifat netral. Buah-buahan dan sayur-sayuran mayoritas mewakili sifat alkali. Ya, nasi dan lauk pauk ya, ini yang mewakili sifat asam. Ya, jadi lengkap nih. 4 sehat 5 sempurna ini lengkap. Ada yang asam, ada yang netral, ada yang basa sama alkali. Ya, sekarang ya saya tanya nih teman-teman ya atau orang-orang di sekitar kita tanya, setiap hari minum susu?